Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Manajemen Modal Kerja untuk Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM. Perkenalkan, nama saya Nadia Triaulia dan rekan saya. Nama saya Andrini Sevviani. Selanjutnya masuk ke dalam materinya aja. Latar belakang dari UMKM. UMKM di Indonesia dikenal memiliki kemampuan bertahan yang kuat, baik dalam situasi yang krisis maupun dalam kondisi ekonomi yang lebih stabil. Sebagai bagian dari UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Namun, setiap UMKM sering menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan modal kerja. Setiap UMKM juga membutuhkan modal kerja untuk kegiatan operasionalnya setiap hari. Modal kerja merupakan masalah pokok dan penting yang sangat sering terjadi dan juga sering dihadapi oleh setiap UMKM. Karena semua perhatian untuk mengelola modal kerja dan aktiva yang merupakan bagian yang sangat cukup dan besar dari aktivitas sendiri. Untuk mengembangkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memberikan panduan dan strategi yang konkret bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mengelola modal kerja mereka dengan lebih efektif dan efisien. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika modal kerja, siklus keuangan, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi UMKM sendiri, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan mengembangkan metode yang dapat meningkatkan manajemen modal kerja UMKM secara signifikan. Menurut Kashmir tahun 2011, pengertian modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktivitas lancar atau aktivitas jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktivitas lancar lainnya. Menurut Rianto di tahun 2001, pengertian modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu seperti kas, persediaan barang, piutang, setelah dikurangi profit margin, dan juga penyusunan aktivitas tetap. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Berikut ini adalah komponen modal kerja. Di sini ada 5 dari komponen modal kerja. Pertama di sini ada kas. Kas sendiri ini untuk membiayai operasional perusahaan seperti membayar upah karyawan, membayar hutang, dan juga membayar biaya lainnya. Kedua ada piutang. Piutang ini adalah komponen modal kerja yang merupakan kewajiban perusahaan terhadap pihak lain, seperti piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lainnya. Piutang ini sendiri digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Nomor 3 ada persediaan. Yang dimaksud dari persediaan itu adalah komponen modal kerja yang berupa bahan baku dan barang jadi, dan juga termasuk barang lainnya yang digunakan untuk memproduksi produk perusahaan. Persediaan ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Nomor 4 ada surat berharga. Surat berharga itu adalah komponen modal kerja yang berupa instrumen keuangan yang memiliki nilai jual, seperti surat berharga jangka pendek dan juga surat berharga jangka panjang. Surat berharga ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Terakhir, ada aktivitas lancar lainnya. Aktivitas lancar lainnya itu adalah sebuah komponen modal kerja yang berupa aktivitas lancar lainnya yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, seperti aktivitas lancar yang digunakan untuk memproduksi produk perusahaan. Berikut ini adalah tantangan dalam pengelolaan modal kerja. Ada 5 kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mengelola modal kerja. Pertama, ada keterbatasan sumber daya. Memiliki keterbatasan sumber daya itu termasuk hal yang sangat mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengelola operasionalnya. Nomor 2 ada kurangnya efisiensi. Untuk kurangnya efisiensi ini dalam pengelolaan modal kerja dapat menyebabkan biaya operasional yang tak tinggi dan laba yang sangat rendah.
Nomor 3 ada kurangnya manajemen. Untuk mengelola personalnya itu, ini bisa menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan juga lambah yang rendah juga seperti nomor 2 tadi. Nomor 4 ada kurangnya strategi. Strategi yang efektif untuk mengelola operasionalnya itu, kita dapat menyebabkan biaya operasionalnya yang tinggi dan laba yang rendah juga. Nomor 5 ada keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia ini dapat mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengelola operasionalnya. Nomor lim eh, Selanjutnya ada mengelola dan mempertahankan modal usaha yang baik agar bisa bertahan dengan naik turunnya pendapatan UMKM. Berikut ini ada 5 hal. Yang pertama, pisahkan rekening usaha uang pribadi dan bisnis. Yang kedua ada jangan berhutang. Yang ketiga buat jurnal atau kas. Yang keempat ada pengelolaan modal kerja yang efisien. Dan kelima ada pendanaan eksternal. Keenam ada fokus pada satu bisnis. Selanjutnya, di sini kita masuk ke studi kasus. Studi kasus yang kita bahas yaitu mendukung penelitian mengenai pentingnya pengelolaan modal kerja yang baik dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Modal kerja yang dikelola dengan baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga membantu UMKM dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Di sini ada juga analisis. Analisis kinerja keuangan berbasis modal kerja melibatkan penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang relevan. Berikut adalah penjelasan tentang rasio keuangan yang relevan dalam mengevaluasi kinerja modal UMKM dan interpretasi rasio keuangan, yaitu seperti rasio kecukupan modal, rasio perputaran modal kerja, dan rasio likuiditas. Yang pertama kita bahas rasio kecukupan modal kerja menurut Wijanarto 2003-165, yaitu rasio kecukupan modal atau CEAR, yaitu kapital edukasi rasio adalah modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal ini digunakan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Rumus rasio kecukupan modal kerja yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Rasio kecukupan modal kerja mendapatkan hasil hitung rasio lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan modal kerja secara efektif untuk menghasilkan pendapatan. Hasil yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan yang kurang efektif dalam menggunakan modal kerja. Yang kedua ada rasio perputaran modal kerja menurut Kasmir 2011-250. Perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Rumus rasio perputaran modal kerja sendiri itu ya penjualan tahunan bersih dibagi dengan modal kerja. Hasil hitung rasio perputaran modal kerja yaitu hasil yang lebih tinggi menunjukkan bahwa setiap rupiah modal kerja yang digunakan menghasilkan penjualan bersih yang lebih banyak. Hal yang berarti modal kerja digunakan dengan cara yang lebih efisien dan menghasilkan laba yang lebih besar. Yang ketiga ada rasio likuiditas menurut Irham Fahmi 2014-106, yaitu suatu indikator yang digunakan untuk menghasilkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Rumus rasio likuiditas itu ya adalah aktiva lancar dibagi dengan aset kewajiban. Hasil hitung rasio likuiditas adalah rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendek. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu UMKM penting untuk ekonomi dan lapangan kerja, namun menghadapi tantangan dalam pengelolaan modal kerja harian. Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja untuk efisiensi modal kerja, mengurangi risiko kebangkrutan, dan meningkatkan manajerial.
Analisis daring laporan keuangan UMKM membantu memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan modal kerja. Strategi efektif yang melindungi dari krisis, memastikan pembayaran tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Meski UMKM menghadapi tantangan akses modal, inovasi, administrasi, dan teknologi. Saran dari peneliti yaitu UMKM penting untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan meratakan pendapatan. Pengelolaan modal kerja yang efektif meningkatkan likuiditas, profitabilitas, dan daya saing UMKM. Kendala utama meliputi akses modal, inovasi administrasi, teknologi birokrasi, dan informasi. Strategi seperti perencanaan modal kerja, utang jangka panjang, dan pengelolaan perputaran modal kerja diperlukan. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi juga berpengaruh. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, bertahan dalam persaingan, dan tumbuh berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.